Halo guys, balik lagi nih sama Mami, dan untuk kali ini kita akan menganalisis tentang celah pita atau denyut dari suatu senyawa. Dan untuk senyawa yang akan analisis itu senyawa ZNS. Dan itu kita akan kasih data berupa wavelength dalam satuan nanometer dan juga reflektan dalam bentuk persen. Nah, data yang dikasih itu kita pindahin ke origin. Jadi untuk pengolahan datanya kita bisa juga gunain di Excel, tapi agar lebih mempermudah gitu ya. Jadi langsung aja sekalian kita mengolahnya juga di origin, dan nanti juga untuk menentukan titiknya juga di origin, karena jika di Excel kita tidak bisa. Nah, ini udah ada ya data wavelength sama reflektan. Nah, untuk yang tahap pertama tuh kita harus mengubah dulu nih data si reflektannya. Kalau kan bentuk persen, kita ubah satuannya, jangan biar enggak dalam bentuk persen. Caranya tadi set values, misalnya tinggal kita klik aja kalau kan itu reflektannya ada di B ya, di kolom B. Jadi kita klik kolom B, kemudian dibagi 100, langsung okein aja. Nah, ini udah ya. Terus untuk pengolahan kali ini tuh kita bakal menggunakan metode yang Google kamu. Pertama tuh kita harus cari dulu sih nilai FR-nya. Gimana nilai FR itu didapat dari rumus ya. Rumusnya tuh kita tinggal klik kanan dulu, terus masukin aja rumusnya ke sini, dan yang data yang dibutuhin itu hanya reflektan tapi dalam bentuk bukan persenan. Satu kolom. Nah, rumusnya tuh 1 dikurangi ya, kolom B, kemudian dipangkat 2. Bentar, ini kita kurungin lagi dulu. Dibagi 2 dikali kolom B, alias 2 dikali si reflektan. Nah, oke. Untuk hasilnya selanjutnya, setelah tadi kita mengubah nilai reflektannya itu agar tidak dalam bentuk persenan, karena untuk paling itu kan yang tadi pakainya metode Google kamu. Jadi kita harus mencari nilai HV dan juga FR. Dimana karena rumus dari Google kamu itu juga nantinya yang akan ada di sumbu X itu FR dikali HV pangkat 2, dan untuk sumbu X itu nilai HV atau EG-nya. Nah, untuk mencari nilai EG-nya ini atau HV, kita tinggal klik kanan, kemudian set kolom values. Nah, ini tuh kita tinggal dikali 1240 dibagi kolom A atau wavelength. Nah, 1240 ini tuh didapat hasil dari perhitungan rumus dari si HV, dimana itu tuh adanya penurunan rumus dulu yang awalnya itu nilai konstanta dikali pokoknya itu H dikali C itu, kemudian satuannya juga diubah yang awalnya dalam bentuk joule diubah menjadi EV itu, dan didapat hasilnya itu di 1240. Lalu ini kita okein aja. Kemudian untuk nilai FR-nya ini sama klik kanan, kemudian kolom value. Nah, rumus dari si FR ini tuh kita tulisin 1 dikurangi reflektans yang itu yang dalam bentuk desimal, 1 dikurangi kolom C dipangkat 2. Nah, terus dibagi 2 dikali sama kolom C juga. Jadi rumusnya itu 1 dikurang R pangkat kuadrat dibagi 2 dikali R. Nah, kalau ini kita okein aja. Nah, dari peroleh
data ininya, dan sekarang lanjut ke FR dikali HV-nya, set kolom, terus kita tinggal ini aja kan FR ya, berarti kolom E dibagi kolom D terus dipangkat 2. Oke. Nah, untuk pangkat 2-nya itu tuh tergantung. Jadi sebelum kita menganalisis atau mengolah data, kita harus mencari tahu dulu apakah sinyal itu masuk ke direct atau indirect. Nah, karena kebetulan ZNS ini tuh masuk ke direct, jadi si FR HV ini dipangkat 2. Berbeda lagi kalau misal yang indirect itu nantinya si FR HV-nya dipangkat setengah. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal ke plot terus pilih line. Nah, di sini untuk yang X-nya tuh yang HV ini atau IG. Ini untuk Y-nya yang ini. Tinggal add aja. Kemudian oke. Nah, diperolehkan ya kurvanya kayak gini. Kita tinggal zoom in aja untuk memperjelas. Nah, di sini tuh kayak untuk menentukan nilai dari band gap-nya tuh kita tarik garis linear dari yang peningkatan. Kan dilihat kan di sini tuh masih naik kan ya. Jadi kita ambil dari sini menggunakan garis line. Nah, ini tuh harus memotong sumbu Y dan pastiin dari siang ini tuh yang sumbu Y-nya tuh dari 0. Untuk membedakan kita tinggal klik ini, klik 2 kali, terus biar ini kita bedain aja ya warnanya dan ukurannya juga biar lebih memperjelas. Kalau udah kayak gini, kita bisa pakai ini screen reader ini, terus kita taruh di yang titik, di yang bagian memotong ini. Nah, ini udah pastiin kan, usahain kalau semisal ini itu di 0 sekian, jadi yang harus dipastikan ada di titik 0. Ini nilainya udah 0, dan ini untuk nilai X-nya tuh di 3,47. Kalau udah nemu kayak gini, kita tinggal text, terus tadi ketikin aja di sininya jadi dengan 3,47 FB. Nah, selain tadi kita di jurnal mencari tahu nilai ini tuh sinyal itu masuk ke direct atau indirect, kita juga mencari tahu di rentang berapa senyawa tersebut nilai bandgapnya. Kebetulan untuk yang ZNS ini tuh di rentang 3,4 sampai 3,7 kalau yang main cari. Dan kalau misalnya dilihat di sini nilai dari si EG itu sesuai gitu dengan rentang yang pada jurnal-jurnal sebelumnya. Mungkin cukup sekian. Untuk tahapan selanjutnya kita tinggal membuat laporan yang berisi pembahasan untuk membandingkan hasil dari analisis kita dengan jurnal-jurnal sebelumnya. So, see you next time analysis. Bye bye.